Bang, aku diterima di Bank Indonesia. Kalau direkturnya telepon bilang, yang kuasai perbankan di kantornya OC Kaligis adalah Hotma Paris Hutapea. Aduh, kenapa bikin gugatan permohonan? Maaf ya, amburadul. Kalau misalkan migrasi suara, itu hanya ada konsentrasi. Jangan diskualifikasi. Karena kalau mau diskualifikasi, waktu pendaftaran M90 kan, Mahkamah 90, waktu debat, kalau mereka dua waktu debat nggak mau ikut karena diskualifikasi, udah selesai. Gimana menurut Profesor, kira-kira penanganan hukum nanti di era Presiden Prabowo Gibran? Satu yang saya tekankan, basmi korupsi. Itu aja. Selamat datang di Share On, edisi Sharing and Discussion bersama saya, Edi Wijaya. Kali ini saya mendapatkan kesempatan yang luar biasa, berkunjung ke kantor seorang pengacara senior yang telah berpengalaman beracara dan membela klien baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Beliau pernah menjadi pengacara Presiden Soeharto, Presiden Habibie, dan terakhir beliau membela tim Prabowo Gibran dalam sengketa MK. Siapa beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Profesor OC Kaligis. Selamat sore Profesor, apa kabarnya? Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ini di usia 82 tahun ini tapi Bapak masih sangat aktif nih di sidang, terus banyak membela. Itu gimana ceritanya? Terakhir ini membela Prabowo Gibran. Jadi singkat aja ya. Saya datang mungkin Anda nggak percaya, 2 celana 2 kemeja. Naik PPPD nggak pernah bayar. Dan karena itu ketika ada urusan 60 pegawai PPPD nggak dibayar, dia punya katakanlah uang pesangon di Mahkamah Agung, saya bela cuma-cuma, dan saya menggantikan uang pesangon mereka sampai mereka meninggal. Karena saya pernah melarat, tapi naik PPPD enggak. Jadi saya selalu ingat orang yang pernah baik kepada saya. Dulu buka kantor pengacara nekat sebenarnya. Dulu masih gampang kan, tahun 70-an. Pasang papan nama aja baru urus pengangkatan. Pada waktu itu. Tapi saya begini, pikiran saya sederhana. Kalau orang dituduh mencuri, tentu saya cari pasalnya hal-hal yang mengatakan dia bukan pencuri. Kalau orang dituduh membunuh, saya cari lubang-lubang di mana pembunuhan itu bisa tidak terbukti karena membela diri. Jadi atas dasar itulah saya mulai membela perkara. Saya ingat pertama saya membela perkara lawan almarhum Gani Jemaat, lawan Bayer pada waktu itu. Itu saya ingat sekali sama beliau. Dulu saya kasar kalau jawab surat menyurat, Pak. Gani Jemaat menasihati saya, Pak Oce, kau bakal jadi pengacara besar. Tapi coba kata-katamu itu diperhalus sedikit. Ya. Semenjak itu saya gayanya gimana tuh memang gaya Pak Oce? Ya dulu kalau ada apa-apa gua ngomong di koran segala macam, gua sikat itu orang, saya akan tangkap kerennya. Dia bilang, coba lah lebih halus sedikit. Saya ingat itu beliau. Semenjak itu kalau saya menulis, tapi kalau tulisan saya mungkin di Tempo, di Kompas masih kentara. Itu straight to the point pada waktu itu ya. Nah, pertama kali dalam perjalanan kok berkembang. Tadinya saya beli mesin tik di Jalan Surabaya, masih kan nggak mesin tik bekas. Yang pakai karbon dulu kan pakai karbon ya. Nah, satu waktu saya bela perkara besar, pertama kali saya dapat mesin tik IBM. Dapat apa? Udah keren banget itu mesin tik pada waktu itu. Model pita itu mesin. Ya belum zamannya komputer kan. Nah, pelan-pelan saya pegang perkara, lawan Yap Tian Hin, lawan si Gani Jemaat, lawan Buyung, kok bisa menang kan? Kemudian saya pergunakan media, surat pembaca kalau nggak salah. Lama-lama orang pikir, siapa ini OC Kaligis? Nah disitulah mulai datang klien apa semua. Dan rupanya dalam pendidikan memang mungkin saya ada bakat untuk mendidik juga ya. Semua yang pernah di sini jadi. Jadi yang pernah Bapak bimbing. Oh ya, pertama yang datang itu Hotma Paris. Saya tanya sama dia, kau mau apa yang kau mau pelajari? Perbankan. Masih naik motor butut waktu itu. Oke, ikut saya bilang. Waktu itu kan saya penasihat hukum Bank Asia Fest. Jadi orang Filipina yang di jalan di depannya Menteng Park di sana ya, persis. Saya bawa dia ke sana. Nah, masih naik mobil saya, bukan mobil bagus-bagus banget. Jeep tapi ada AC.
Kata-kata pertama yang saya dengar dari dia, Bang Oce, aku kedinginan, matiin dulu itu AC. Itu Karena nggak biasa pakai AC. Iya, tapi orangnya memang belak-belakan sih. Iya. Sampai di abangkan saya mesti lihat itu berkas semua. Bagaimana lah aku belajar ini, dia bilang. Berkas begitu banyak, dia bilang, Pak Oce, udahlah kau baru 1 hari kau sudah mau tahu semua, saya bilang. Tenang-tenang aja, saya bilang, ini aplikasi, namanya feasibility study. Di sana dibahas oleh credit committee meeting. Bisa nggak? Saya kasih contoh yang jelas, tapi memang pintar anaknya. Setelah itu baru kita ke kolateral. Ada mortgage, ada fiducia, ada apa barang guarantee, apa personal apa continuing guarantee, ada bankers clause, ada macam-macam. Belum ada kan waktu itu, belum ada fotokopi. Dia catat loh. Orangnya memang lama-lama 3 minggu di sana. Aku udah mengerti sekarang. Dia jelasin. Gigi berarti gigi mau belajar. Ya kan waktu itu umur 21 dia kan cuma 3 tahun setengah, jadi aku sudah mulai mengerti sekarang. Bagaimana sih caranya abang itu dapat, baru juga dari pengacara, kerennya besar-besar semua, dia bilang. Apa yang kau mau tahu dengan kata-kata besar? Duitnya banyak atau gimana? Yo nggak boleh tahu itu, saya bilang itu urusan saya bilang. Besar bisa duitnya banyak, bisa juga orang yang memang tokoh atau yang sudah terkenal. Ya, itu. Nah setelah 7 bulan, 8 bulan kalau nggak salah, gua mau ke Amerika, Bang. Oke. Tahu-tahu ada telepon saya dari Bank Indonesia. Bang, aku diterima di Bank Indonesia. Kalau direkturnya telepon bilang, yang kuasai perbankan di kantornya OC Kaligis adalah Hotma Paris Hutapea. Aduh. Berpromosi. Ya, memang umur besar. Tapi ya orangnya sportif ya. Oke lah, saya bilang gampang, saya bilang. Pokoknya apa, asal kau maju aja. Itu. Yang kedua itu si Amir Samsudin. Buka bengkel waktu itu. Saya suruh sekolah Pak, sampai jadi dokter. Jadi kebanyakan itu anak buah saya datang kemari, sekalian belajar, sekalian bawa klien saya. Janganlah Kaligis, mereka di rumah kan. Aku 50% aja pasti beres tuh bilang. Tapi saya juga nggak marah sama mereka maju. Jadi kebanyakan mereka majunya itu dari sini. Tapi waktu saya keluar penjara itu kan mereka bikin pesta buat saya di apa itu di hotel bintang 6. Mereka membayar semua. Saya juga terharu. Rupanya mereka sadar juga karena bimbingan saya. Mengingat jasa-jasanya. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi Hotma Paris, ada yang jadi si Hikmahanto ya. Ada Hamdan Sulfa, semua pacarannya di sini juga semua, kebanyakan. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, ini bagi saya kehidupan itu mujizat. Mohon maaf, saya percaya Tuhan sih. Kalau bukan berkat Tuhan juga mungkin saya nggak maju. Prof pernah juga di penjara tapi tetap aktif membela, itu gimana ceritanya? Jadi gini, saya bikin gugatan macam-macam. Kemudian yang di penjara saya bikinin PK. Kan terdaftar di pengadilan toh, mesti dipanggil sidang kan? Nah, kalau saya yang gugat sendiri, saya nggak mau pakai kuasa kan? Jadi yang dipanggil saya. Wah nggak mau, mesti saya datang. Kalau nggak, Kalapas dia nggak mematuhi perintah pengadilan kan? Jadi macam-macam saya bikin gugat supaya saya bisa keluar tiap hari. Tetap bisa melakukan pembelaan di pengadilan ya? Ya di pengadilan. Kalau nggak saya bikin buku, teman-teman saya dari DPR bedah buku. Televisi datang. Tapi memang diperbolehkan secara hukum, artinya sudah di penjara tapi yang bisa. Yang dihukum bukan kebebasan saya berpikir dong. Saya bilang sama Kalapas, bagaimana caranya? Lihat vonis. Apakah kebebasan saya berpikir ada di situ? Akhirnya si Kalapas bilang, susah dilawan pengacara ini. Ilmunya masih kalah jauh kan? Jangan begitu Pak. Pasti saya ada gunanya untuk Bapak di kemudian hari. Bagaimana Oce? Sewaktu keluarga Bapak ada masalah hukum ke saya nggak kasih bayar. Wah seneng. Gitu. Kan orang nggak pernah tahu. Nah bukan soal pidana aja. Kan saya ahli dalam katakanlah bisnis law. You dirikan korporasi, saya bisa jadi penasihat hukum Anda. Sampai hari ini, tiap bulan saya mesti kasih ceramah di Artagraha. Aguan masih pakai sama saya. Si Tommy Winata juga masih pakai sama saya. Kemudian terakhir si Lukas NMB perkara besar itu loh. Kalau bukan saya, dia matinya di penjara. Itu ada keputusan dari pengadilan tinggi, membaca surat permohonan OC Kaligis, dia masuk di RSPD. Tapi memang waktu itu sudah stadium 4. Ya, saya udah bilang ini pasti meninggal. Saya udah bilang sama Kompas, sama Sonya Kompas, saya bilang. Itu melanggar hak asasi loh sebenarnya. Jadi lama-lama udah
ini Pilpres. Toh, begitu keluar penjara yang panggil saya makan berdua siapa tahu? Siapa? Prabowo Oh, Pak Prabowo. di Kartanegara. Berdua loh. Bapak kan pernah membela Pak Prabowo waktu kasus Jadi waktu kasusnya Abilio itu saya bela karena Prabowo mau tahu apakah namanya ada. Akhirnya kan di PK Abilio kan bebas, saya yang keluarin kan. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 nama Prabowo bersih. Saya punya bukunya, Anda boleh lihat. Kan di sana kan penyidik memeriksa semua orang yang disangka terlibat. Ada Prabowo. Sampai ini Perdana Menteri Timor Leste saya bela si Al-Katiri. Al-Katiri. Saya bela waktu dulu kan KUHP waktu baru merdeka KUHP baru bahasa Indonesia, kita berundang hukum pidana bahasa Indonesia. Saya ke sana bolak-balik. Akhirnya dia tinggal di rumah saya 30 hari di Bali. Karena bagusnya rumah itu satu keluarga ada bawa sampai 20 orang. Al-Katiri saya bela tempat hari. Ya, jadi ya untuk katakanlah, habis itu waktu di PBB ini untuk bela Pak Harto kan, untuk HAM. Saya dikirim sendiri, terus si Anto Senoaji dengan Johan Ferdinand, gua ikut OC, kalau nggak kasihan, kalau nggak kan juru bicara. Udah saya bawa ke mereka. 1 jam saya ngomong mengenai HAM di PBB. Televisi datang, TVRI. Bos saya bilang nggak boleh, saya bilang, you see the red lamp? Yes. Dia bilang, red means it doesn't work. Lampu merah gue bilang berarti nggak jalan, padahal jalan itu televisi kan, jadi komplit saya pada waktu itu. Nah, waktu saya berbicara 1 jam, Anto Senoaji waktu itu saya masih sarjana hukum biasa Pak. Oce, kau ini pintar, sayang kalau nggak sekolah terus. Dia laporin saya, dia daftarin saya di Pajajaran. Itu S2-nya? Ya, kayak tahun 1 waktu itu tahun 2002. Ngapain? Tapi karena saya malu sama Anto Senoaji, dia orangnya baik sekali kan. Udah saya sekolah. 9 bulan S2. IPK 4,0. Luar biasa. Naik ke S3. Ini karena Anto saya sekolah. 2 tahun 2 bulan IPK 4,0. Semua ujian A pada waktu itu. Di nomor 1. Diangkat profesor di Manado, di Unima ya. Saya charter 1 pesawat loh. Habis semua dokter-dokter di Jakarta mau datang. Pada waktu itu, saya bikin perpustakaan yang buka adalah wakil presiden pada waktu itu, Minnesota Center. Saya buka perpustakaan di Manado. Hamzahas bangga. Oh, Hamzahas. Saya. Dia datang ke sana, resmikan saya punya gedung, Minnesota Center. Mulai lu bisa apa semua datang ke sana pada waktu itu. Ada 60 dokter bangga yang datang. Jadi semenjak itu saya nguji S3 di mana-mana. Yang lucu, keluar penjara, saya diundang oleh Mayor Jenderal Pujo. Dia ahli jantung di RSPAD. Dia ambil hukum, ambil dokter mengenai restoratif justice. Saya diundang sebagai tamu loh, duduk. Rektornya bikin keputusan sampai ke depan di pinggir toga mesti nguji. Gak pernah kejadian begitu loh. Orang datang sebagai undangan, dipanggil ke depan nguji. Saya baca cepat-cepat judulnya, saya tanya apa filosofinya, apa grand teorinya, kapan mesti dilaksanakan. Pertanyaan cepat banget kok bisa tanya, ya kan kita udah biasa baca kan, baca judul, apa cocok dengan keputusan, apa teorinya kan, tanya dikit-dikit, cepat banget kok bisa baca. Dia nggak tahu kan memang saya suka baca kan, dan memang saya juga guru besar ya, jadi bukan guru besar yang kos yang nggak ada isinya, saya bilang begitu. Ya. Isinya. Tapi paling itu waktu Pak Harto telepon saya, pada waktu itu saya bela Rami Haji, jalan tol. Telepon saya jam 2 siang, si Sweden. Pak Harto mau ketemu, tanggal 9, tanggal 11. Soalnya nggak bisa, saya bilang, saya mesti ke Sydney, ketemu sama Rami Haji. Anaknya yang barusan meninggal ibu. Dia tuh studio, putranya beliau. Semua pelan 6 tahun, itu klien saya juga. Pesannya Pak Hatta Rajasa. Tahu, semua pelan 6 tahun. Saya bilang sama si Sweden, bisa nggak nanti malam saya datang jam 7. Itu jam 2 sore loh. Setengah jam, boleh Pak Harto mau ketemu katanya. Saya bikin ulasan, saya udah tahu kan mengenai yayasan. Kemudian bendaharanya yayasan Pak Karton waktu itu.
kalau memang mau dijadikan tersangka, masukin dulu dong jaksa agung, saya bilang begitu kan. Kemudian saya bikin 9 lembar, saya kan cepat ngetik. 6:30 udah di Cendana. Waktu itu kan masuk Cendana susah Pak. Iya pasti. Pada waktu itu angker kali. Screeningnya. Ya, tapi kurang seberapa jam 7 dia sudah ada. Pertanyaan pertama Pak Ato, apakah Pak Oce bersedia jadi pengacara saya? Saya yang pertama ditunjuk. Kebanggaan Pak, saya bilang, kehormatan bahwa saya dipercaya oleh Bapak untuk itu. Terus apa syarat saya kasih kuasa langsung, saya kasih konfirmasi. Pertama kali dipanggil di Kejaksaan Tinggi, kan kita kan semua berdiri, ada CNN apa semua, ada Tempo juga. Bagaimana caranya supaya Pak Harto panggil saya di sebelahnya? Saya kan Manado, saya pukul meja. 3 jaksa agung muda yang periksa sama dia kan. Saya 4 jaksa agung muda. Yang angkat Anda jadi jaksa agung siapa? Presiden Soeharto saya bilang. Terus bendahara yayasan saya bilang siapa? Bos Anda. Hukum dia dulu. Kenapa Pak Harto dipanggil sebagai tersangka? Ngomong. Apa dia bilang? Kita nggak periksa sebagai tersangka. Ada bukunya saya kasih aja. Hanya wawancara. Sama Pak Harto dengan dia panggil saya di sebelah. Semenjak itu selalu kalau pemeriksaan di Mabes apa semua saya di sebelah. Jadi pulang saya naik mobilnya dia. Si John Felix, sialan dia pinter dia cari momen katanya. Yang lain kan segan-segan semua. Gue bilang gue pengacara, gue pukul meja. Saya bilang kenapa Anda panggil semua klien seperti itu? Pak Harto kaget juga itu bang kali. Tapi dia kan orangnya kan mungkin dia tahu saya dari sana jadi dia terima juga. Itu pengalaman saya yang paling mana. Nah, kemudian nanti waktu video call kan dari Amber, saya juga di sebelahnya Habibie itu. Yang Habibie. Iya, sebelah. Bapak bela Presiden Habibie gimana ceritanya? Tapi ini sebenarnya dia akan dimintain komisi pembelian kapal terbang. Dipegang oleh Albert Hasibuan. 9 tahun nggak selesai. Saya selesai dalam waktu 3 minggu. Beres. Dia nggak usah bayar 1 sen. Jadi saya pancing sama si Albert. Albert, tolong kau tulis surat berapa persen kau minta. Mintanya 20%. Saya langsung balas. Ini anggaran dari APBN. Itu pemerasan. Kalau kau nggak tarik suratmu dalam 1 kali 24 jam, saya laporin kau. Memeras menteri. Langsung selesai perkara. Surat itu dipegang oleh Habibie. Gila, 9 tahun nggak selesai, dia selesai dalam waktu berapa minggu aja katanya. Makanya banyak foto saya sama Habibie. Setiap kali bawa anak buah saya yang mau foto, saya bawa ke sana ke rumahnya. Itu ceritanya. Jadi supaya saya ini nggak terlalu pintar, mungkin nasib baik bang kali ya. Dapat perkara-perkara besar, waktu BLB bisa dapat semua kan. Jadi kalau kembali ke ini yang lagi hot issue ini sekarang, sengketa MK kemarin. Itu Bapak kan, sebagai tim Anda kan pembela bisa lihat, Prabowo pertama kali saya bela Golkar, tahun 1999. Itu 12 partai politik hendak mendiskualifikasi Golkar. Saya menang pada waktu itu. Kemudian kedua yang perkara menarik bagi saya, Ketua Mahkamah Agung tunjuk saya sebagai seorang pengacaranya melawan Komisi Yudisial. Di saat Komisi Yudisial mau memeriksa substansi. Dia kan cuma di etik aja. Saya menangkan perkara itu. Ketiga, saya menyelamatkan 1 juta narapidana karena dulu kan korupsi nggak bisa dapat remisi. Saya sendiri maju. Remisi tanpa diskriminasi. Anda lihat itu bukunya nanti, bukunya itu saya bikin. Saya sendiri maju. Remisi tanpa diskriminasi. Dikabulkan. Saya keluar, dia bilang si pengacara kondang ini telah meninggalkan. Mereka nangis semua waktu saya keluar. Karena saya bela cuma-cuma kan, saya nggak minta bayaran. Masa saban hari kita makan sama-sama. Dia bilang ini orang cari duit di dalam kan malu juga. Jadi cuma-cuma aja udah. Jadi itulah yang saya lakukan di penjara. Dan yang paling beruntung pertama mulai naik saya itu waktu bela Lukas NMB kan. Udah mulai wartawan. Karena wartawan nggak banyak di situ kan. Kali ini si Prabowo, Gibran sudah nggak bisa di itu. Kira-kira dalam pembelaan kemarin apa yang menarik menurut Bapak? Yang menarik ini, maaf ya, bukan merendahkan si pemohon 1 dan pemohon 2. Saya lihat, loh, kenapa, saya pengalaman di dalam hal ini. Kenapa bikin gugatan permohonan, maaf ya, amburadul. Kalau misalkan migrasi suara, itu hanya ada konsentrasi. Jangan diikut diskualifikasi. Karena kalau mau diskualifikasi,
waktu pendaftaran M90 kan, Mahkamah 90, waktu debat, kalau mereka dua waktu debat nggak mau ikut karena diskualifikasi udah selesai. Dan mereka ikut, berarti mereka setuju. Iya, kenapa sudah kalah baru? Iya. Dan mereka masih mengharapkan menang pada waktu itu. Kalau yang rame, waktu pendaftaran, gua nggak setuju MK 90. Karena etik sama dengan kejahatan. Sejak kapan etik sama dengan kejahatan? Si KPK berapa kali ketemu orang? Si katakanlah ya, Bibi Chandra berapa kali, Adi Raja berapa kali ketemu orang kan? Itu pelanggaran ringan. Ini pelanggaran berat katanya hanya dalam memutus. Nah bagaimana dalam 4 yang lain? Kan 54. Umur 40 tahun ke bawah boleh kan? Nah jangan lupa Pak, kenapa saatnya membenarkan ini? Sumpah Pemuda tahun 1928 itu oleh pemuda-pemuda umur 20 tahun Pak. Itu cikal bakalnya RI. Yang sekarang Indonesia Raya, Wage Supratman umur 21 tahun Pak. Toh Indonesia menggugat oleh Soekarno belum 40 tahun dibikin. Siapa bilang anak muda nggak mau punya kemampuan? Nah waktu saya lihat debat presiden dan capres, kita kan anggap enteng pertanyaan-pertanyaan dari Gibran. Tahu-tahu orang Melanda boleh juga. Ya, kalau orang Melanda, ya kalau saya ini ya, kalau si Prabowo memang pengalaman sih ya. Dia kasih proposal yang nyata deh, bukan yang di langit-langit bukan. Saya lihat kan ada buat buku tentang Prabowo Gibran ini, padahal begitu selesai MK langsung bukunya terbit nih. Gimana ceritanya? Itulah keahlian seorang katakanlah praktisi dan akademisi. Karena saya kan sidang. Oh saya melihat ini parah ini. Jadi sampai sidang langsung udah nulis buku. Langsung diumumkan hari itu, hari langsung tanggal 22 langsung orang lihat. Yang setengah mati semua SMS sama saya minta buku ini padahal dalam ini presiden dan wakil studi kasus. Kalau kalah kemarin nggak keluarin di buku. Ya nggak sesuai ini lagi. Ini namanya spekulasi dalam dunia hukum. Ya. Jadi sebelum itu selesai sidangnya ataupun belum sidang, Prof sudah saya persiapkan langsung sudah dibuat ya. Saya bikin siang malam di sini sama wah besok. Yang lain bicara, saya perbuatan udah selesai. Makanya orang sempat kaget tuh. Gimana ceritanya, setebal itu langsung jadi. Bapak juga terkenal membuat buku sebanyak 125 buku, enggak salah ya? Kan tapi akan bikin terus, masih banyak. Sampai saat ini sudah 125 buku. Saya lagi bikin pedofilia, karena saya orang pertama yang membongkar pedofilianya JIS kan. Tempo buka waktu itu. Saya lihat berkas, karena mereka dihukum pengadilan negeri, bebas pengadilan tinggi, dihukum di Mahkamah Agung kan. Ada datanya di sini. Jadi dari buku Bapak itu, kalau nggak salah, Bapak membuatnya dalam penjara aja 17 buku ya? Gampang sih, karena kan saya buat pengalaman. Jadi matter fact, legal basis, legal analysis, keputusan. Kan sudah ada dananya banyak kan. Keterangan ahlinya semua ada di situ. Itu kan, saya kan bisa menciptakan itu karena saya memang profesional dalam membela kan. Dan sering menulis ya? Memang kalau sudah dapat judul otomatis itu judul hari ini saya bikin. Terus ya. Jalan. Bukunya ini semua tebal-tebal loh Prof nih. Iya betul. Luar biasa loh. Iya. Dan kalau nggak salah juga yang bahasa Inggris ada berapa? 20 buku bahasa Inggris ya. Jadi dari buku sekian banyak yang Prof buat tuh ada nggak yang khusus yang mungkin paling istimewa menurut Prof? Bagi saya semua menarik sih, karena saya kan pegang-pegang perkara menarik. Perkaranya Luna Maya menarik. Karena itu sebelum undang-undang IT. Pada waktu itu Luna Maya saya ke Kapolri. Saya bilang ini kan tiga-tiga ada di adegan itu. Yang dua mesti masuk dong. Udahlah Uce, ini politik, pasti yang dua nggak masuk. Gitu coba. Jadi banyak masalah hukum itu campur aduk dengan politik, termasuk si Lukas NMB. Masa 184 saksi 17 diperiksa. Semua mengatakan nggak kasih suap. Kenapa dia nggak 184? Kalau 184, dia keburu meninggal kan waktu sidang. Ya. Saya dipaksa-paksa untuk terima putusan, saya nggak mau. Karena masih ada kasasi kan. Akhirnya kan nggak ada keputusan kan. Kalau orang lain DTK saya nggak mau. Ini barusan 3 minggu yang lewat, pengacara Rusia mau kerjasama sama saya. Karena mereka akan tanam modal. Saya udah kasih data-data saya. Ini saya bela anggota dari Portugal, ditunjuk oleh konsulatnya.
Dan satu saya bela dari Italia lagi. Kira-kira dalam kasus apa itu? Macam-macam kasus pidananya. Kalau si Rusia dia mau kerja sama saya dalam pidana International Business Agreement. Jadi kalau mereka datang sini bikin perjanjian, sama sekali tahu hukum Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 67 begini, ini, tapi pada dasarnya sama sih ya, itu aja. Jadi ini kalau kembali ke MK ini kan ada dissenting opinion ini yang 3 hakim. Ya tapi semua setuju bahwa semua bukti ditolak, semua setuju. Yang nggak setuju ini mulai dari sejarahnya MK nomor 90 mesti diperbaiki, atau mengenai kedudukan dari KPU mesti lebih, karena waktu katakanlah 14 hari di MK nggak cukup waktu untuk pembuktian apa semua itu mereka bicarakan. Tapi menolak bukti mereka seluruhnya itu diterima semua 8 orang. Kalau misalkan masih ada keraguan-raguan, akibat politiknya berat Pak. Ya. Jadi dissenting opinion-nya mengenai ini, mengenai undang-undangnya, peraturannya yang mesti disempurnakan. Tadi kembali ke yang berat dalam segi politiknya apa aja kira-kira? Segi politiknya ini untuk mengamankan Indonesia supaya jangan ribut kalau saya. Kalau misalkan sekarang mesti katakanlah pilpres ulang. Berapa triliun Pak? Berapa triliun? Udah bagi saya udah benar ini. Profesor kan saya dengar juga sering melakukan pembelaan di luar negeri nih, bahkan Ya, di betul. Amerika pernah, di Inggris, di Australia, itu gimana ceritanya? Kebanyakan kalau saya bilang kecuali pilot Said ya, karena narkoba saya dikirim pemerintah Indonesia pada waktu itu ya kalau dia. Kemudian kalau yang lain sehubungan dengan penanaman modal asing, karena kebanyakan mereka tanam modal di sini, ada dispute, tunduk kepada hukum luar negeri. Saya ke sana untuk menjelaskan bagaimana kedudukan, misalkan sekarang Hendra Raharjo saya jelasin. Hendra Raharjo di Australia maksudnya pada waktu itu. Ya betul. Ya memang di dalam dunia katakanlah praktisi, saya ini udah cukup lama ya. Sudah berapa tahun saya? 34 tambah 42, udah 70 tahun ya lebih praktek di dalam dan di luar negeri. Jadi masuk akal ya kalau semua orang mau memakai jasa saya. Dan karena kalau saya bela perkara saya nggak pernah makan dua piring ya. Selalu apa yang saya lakukan hari ini, saya laporin hari ini. Terus Prof kan ini... Kalau enggak, saya nggak dapat klien waktu keluar penjara. Iya, trust yang penting. Ya, karena kalau bermain dua sisi, saya nggak mau. Itu pasti nggak ada lagi yang percaya. Klien yang pernah saya pegang, orang datang lawan dia, nggak bisa. Saya tahu rahasianya dia. Uang nggak, bagi saya uang bukan segala-galanya sih. Saya bahagia tanpa duit. Tanpa cincin juga saya bahagia. Kalau Prof sendiri kalau menurut kasus Timah yang ini, kira-kira korupsinya gimana ya? Kira-kira pandangan umum. Korupsinya udah lama itu. Kalau itu kan diselundupkan keluar. Kan saya pernah bela soal Timah. Selalu diselundupkan keluar tanpa bayar pajak apa semua. Makanya tiap oknum pejabat di sana, kekayaannya melalui Timah itu, saya tahu kok. Tapi kerugian ini kan selain kerugian materi kan ada kerugian akibat urusan lingkungan. Ya mestinya bayar pajak, dan nggak bayar pajak, itu yang kerugian yang dihitung kan. Ya. Memang itu tempat paling enak itu kalau di sana. Saya udah bela di seluruh Indonesia Pak. Begitu keluar, 2 hari keluar penjara, saya bela di Pontianak. Habis itu bela di Labuan Bajo, soal tanah. Menang juga. Habis itu bela di Tobelo. Oh jauh banget itu ya. Naik kapal terus naik mobil berapa jam itu ke sana. Habis itu bela di Kalimantan Tengah. Kemudian bela di Batam, Pak Sisono. Habis menang 600 miliar, Pak Sisono kembali duitnya apa semua. Bela di mana-mana Pak. Makanya Prof kan dikenal dengan julukan manusia sejuta perkara nih. Nggak tahu itu si Tempo yang bilang itu kan. Tentunya kan pasti sudah diteliti. Ya, yang Million Surprise kan yang itu yang Gramedia yang keluarin kan, bukan saya. Dari sekian banyak kasus yang Prof tangani, apa yang paling menarik, mungkin yang sesuatu yang paling unik lagi? Sebenarnya itu Ida Yasat yang Paru kan udah pernah pulang kan, mesti dipulangkan pada waktu itu. Dia datang kemari. Saya tulis surat yang beriba-iba kepada Ibu Tin, tapi ditulis tangan sama dia kembali. Ibu Tin, dia bilang gitu, sederhana. Saya seorang ibu, mencintai Indonesia. Karena kesalahan saya mesti meninggalkan Indonesia.
meninggalkan suami dan anak saya. Toh, harapan saya adalah satu-satunya mungkin Ibu Tin sebagai seorang ibu bisa merasakan toh, apa yang saya alami sekarang. Tulisnya di sini, waktu itu Hikmahanto masih di sini pegawai saya. Tulis tangan, terus bawa ke Cendana. Ada tentara sebelah gue nggak mau tahu ini surat sampai ke Ibu Tin. Akhirnya apa? Berhasil, jadi disuruh keluar dulu baru kasih masuk, kasih warga negara. Hidayasa itu. Sudah nggak ada ilmunya itu kan. Pada waktu itu. Makanya Hikmahanto ingat banget itu Profesor. Si Oce ini begitu sudah nggak ada harapan masih berusaha, tapi berhasil. Ya. Terus Dan saya pernah bela tuntutan korupsi, tuntutannya bebas. Tuntutan ada bukunya. Money laundering tuntutan, bukan putusan loh, tuntutan bebas. Di Makassar 1, Jakarta Selatan 1. Saya kaget juga. Biasanya kan putusan didakwa dulu, ini sampai di tuntutan bebas, tidak terbukti. Tidak sampai putusan? Tidak sampai putusan. Apa membuat dasarnya? Karena bukti-bukti yang terungkap di persidangan sama sekali tidak bertentangan dengan BAP. Itu aja. Luar biasa. Ya, itu saya bukukan gitu. Nggak ada pengacara kali yang pernah bela perkara tuntutan bebas. Iya. Nggak ada. Ada lagi Prof, mungkin Prof kan juga di Amerika ini pernah foto sama Presiden Obama. Ini apa ceritanya? Jadi gini, itu kan pertama kedutaan Amerika di sini minta buku-buku saya. Mungkin mereka tahu saya. Kan buku saya ISBN semua. Saya tanya kedutaan Amerika, what for? Saya bilang. Itu for comparative study, Asian law. Saya bilang bagaimana? Saya bilang, part of my books is Indonesian language, how can? Dia bilang di sana ada orang pintar-pintar bahasa Indonesia. Oke, dikirim. Nggak tahu kenapa ada pikiran saya, barangkali mau tulis surat ke Obama. Kalau saya tulis surat, Mr. President, apa mungkin is a possibility to make an audience, I mean, to your office. Dibalas waktu itu. Langsung tanggapi. Langsung saya naik pesawat 380 dari Singapura ke Newark. Di sana, imigrasi tanya, untuk apa sih ini? Saya bilang turis, is that true? Mereka mungkin sudah tahu ya. Ya pasti diinformasikan. Iya, dikasih hotel dekat-dekat Bang itu. Pertama kali saya masuk di Gedung Putih sebagai orang VIP. Dibawa keliling dulu sampai ke dapurnya apa semua, baru kurang 10 menit persis di ruang tunggu. Kasih keluar ini semua Pak. Di itu persis jam waktu kita masuk ke dalam. Udah. Ya, itu saya terharu setengah mati, nggak sangka seorang itu pengacara yang mungkin nggak ada apa-apanya ya bisa diterima, dan saya udah persiapkan apa yang saya mesti ngomong. Pertama dia juga lawyer waktu baru selesai, kedua mengenai krisis global, saya tulis buku mengenai itu saya kasih. Jadi artis I mean ya knowledge about the crisis Indonesia. Sebentar aja 15 menit selesai. Karena banyak yang masuk sih. Foto-foto sama-sama. Itu foto bukan dari saya Pak. Dengan di buku kan. Itu dari dia. Dia kirim kemudian. Kirim. Karena jadi waktu dia datang ke Indonesia, saya tamu VIP Pak. Luar biasa. Ya. Mungkin itu yang paling berkesan ketemu orang ya. Presiden-presiden Indonesia sudah saya ketemu. Kemudian konglomerat Indonesia sudah pernah saya bela, termasuk Antoni Salim apa semua ya. Termasuk si katakanlah pemimpin Hatta sampai hari ini. Bun, kemudian Pohan apa semuanya saya pernah bela. Jadi beruntunglah sebagai pengacara, sebagai perantau datang tanpa apa-apa. Akhirnya juga ada juga apa-apanya walaupun sedikit. Itu hanya menjadi pengalaman hidup ya. Iya. Gimana menurut Profesor kira-kira penanganan hukum nanti di era Presiden Prabowo Gibran? Satu yang dia tekankan, basmi korupsi. Itu aja. Jadi KPK tetap... Saya sebelum dia katakan itu, saya ini korban karena terlalu banyak bongkar korupsi. Tapi saya nggak pernah kapok. Sejarah akan membuktikan apa yang saya lakukan. Jadi gimana saya nggak pernah ambil uang negara. Kantor ini saya berdiri hasil keringat saya sendiri. Ya, sebagai pengacara. Ya. Makanya waktu pertanyaan Anda mau nggak duduk di pemerintahan? No way. Hari pertama saya tunjuk di pemerintahan, ditanya berapa kekayaan mau sekaligus. Aduh, susah banget hidup saya. Dari penjara masuk penjara lagi. Ya. Jadi KPK perlu diperkuat dong nanti di zamannya Pak Prabowo Gibran ini. Pengawasan nggak jalan di KPK. Udah berapa kali saya laporin ini jaksa nakal. Misalkan BAP ini yang mesti jadi tersangka
belokkan ke sini. Berarti ini kan nyogok ini pasti. Nggak sembarangan sama bikin buku KPK yang kebal hukum. Itu kalau fitnah itu sama masuk penjara, Pak. Pertanyaan penutup nih. Ya. Apa harapan seorang Profesor O.C. Kaligis terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depannya? Masih compang-camping, tetapi ya jangan pernah berhenti berjuang untuk tegaknya hukum. Itu aja. Mungkin harapan apa lagi nih supaya ini bisa tegak hukum ini bagaimana ini? Saya menulis buku itu kan dalam rangka penegakan hukum. Ya, itu semua misalkan saya katakan mengenai yang kebal hukum. Kalau KPK saya kirimin buku itu 100, dia mesti baca. Oh, kalau saya mau KPK ini baik, saya baca bukunya Kaligis. Kelemahannya di sini, di sini, di sini, di sini, itu aja. Masa orang diperiksa di hotel segala macam saksi, di safe house, padahal ada kantornya. Tentu ada apa-apanya kan. Kalau saya minta supaya klien saya diperiksa di safe house, mereka nggak mau, karena saya nggak punya duit. Terima kasih Prof atas waktu dan tempatnya. Baik, Prof, terima kasih. sebelumnya kita mau ada cendera mata ini. Terima kasih banyak. Demikian Sobat SR On, edisi ringan discussion yang telah setia menonton obrolan saya dengan Profesor O.C. Kaligis. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.